sama cranberry. Dilihat dari penampilannya makanan yang Adit sih nggak terlalu bagus, tapi paling mending lah dibandingkan yang lain. Oke, rempah yang kamu pakai apa aja? Saya di seasoning buat lembreknya ada jahe, ada jinten, ada paprika, cabe, sama Jahe, jinten, paprika, cabe, sama yang hijau itu parsley kali. parsley kali sih. Onion and thyme. Manisnya dari mana? Kamu tambahin gula? Manisnya saya pakai ini chef, honey lemon instead of sugar. Inspirasi platingnya dari mana? Tadi saya sebenarnya nggak keburu, jadi sausnya bikin 2 kali. Jadi yang kepikiran langsung itu aja chef dihajar. Saladnya pakai? Saladnya pakai olive oil juga sama red wine vinegar. Terus ditambahin sama ini chef, sama honey. Oke, Adit. Yes, chef. Look, secara presentasi is not appetizing, ya, especially dengan kurang rapi lah, ya. Yes, sir. Dengan saus, dengan lem kamu potong-potong seperti itu. But one thing for sure, lem kamu ini tingkat kematangan, tenderness, keempukan, it's pretty good. Thank you, chef. Kalau punya Kak Adit, tingkat kematangan lemnya juga bagus. Nah, ini susah karena rempahnya dia juga kerasa. Pengertian tentang perpaduan rasa yang kamu kurang. Dan di challenge ini harusnya adalah spices, tapi yang sangat menonjol adalah saus kamu yang manis, berries. Jadi apakah dilemanya sekarang, apakah ini meng-highlight spice atau tidak? Ini kan challenge spices, kenapa berriesnya yang malah di-highlight? Presentation is fine for me. Karena kalau kita ke Scandinavian country ya, mereka seperti itu. So I get it where you coming from. But, nah di sini parahnya. Parahnya adalah kamu mau bermain dengan berries sebagai sauce is fine. Tetapi berries ini sausnya harus tetap terasa savory, Oke, chef. not sweet. Meskipun ada sweet taste-nya. Oke. Nah, that's the difference. Gitu loh. Rempah yang ada di lem kamu itu memang terasa. But when you eat it with your sauce, rempah tersebut hilang. Menurut aku masakannya Adit udah bagus secara konsep, tapi sayang banget saus berriesnya dia nutupin rasa spicesnya. Padahal kan spicesnya harus jadi highlight di sini. Nah, padahal rempah di lemnya sudah bagus, kamu memang kurang sedikit seasoning di lemnya, you can eat the lamb by itself. Saya punya 4 poin yang saya mau sampaikan ke kamu. Sudah disebut oleh Chef Juna semua. So, thank you Adit. Oke, thank you, chef. Setelah mendengar komentar dari juri, kita semua mempunyai kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri. Ya, saya sih berharap saya menjadi orang pertama yang akan naik ke atas. Oke, kami telah mencicipi semua hidangan kalian di tantangan aneka rempah. Kami akan berdeliberasi siapa dari kalian yang harus meninggalkan galeri. Sebenarnya aku sih masih punya sedikit harapan buat lolos karena tingkat kematangan lem aku yang paling bagus. Kayaknya makanannya Beka sama Nindi yang paling nggak aman deh. Karena makanan Beka tuh kurang seasoning dan kurang rempah. Sedangkan makanan Nindi, daging yang bagus-bagus malah dibikin well done. Oke, kalian berempat silakan maju ke depan.
Masing-masing kontestan punya plusnya sendiri dan minusnya sendiri. Tapi menurut aku yang paling aman Faiz sih kali ini. Ini keempat kalinya aku masuk pressure test dan pertama kalinya pressure test di 7 besar. Semoga bukan aku deh yang pulang. Aku cukup pede dengan pressure test kali ini dan aku yakin aku bakal jadi orang pertama yang naik ke atas. Adit, Beka, Faiz, Nindi. Saya mau bilang kepada kalian semua, kalian adalah orang-orang yang hebat. Di mana situasi yang uncertain, di mana situasi-situasi yang sulit, kalian masih memperjuangkan untuk meraih mimpi kalian. Apakah itu semua worth it? Sekarang, menurut kalian? Worth it. Nggak worth it? Worth it. Worth it. Kenapa, Nindi? Nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Jadi menurut saya worth it gitu. Faiz? Dalam kondisi yang kayak gini, Chef, masih ada di sini, itu benar-benar suatu kebanggaan, Chef. Yang menurut saya worth it. Beka? Worth it, Chef, karena dari awal galeri sampai sekarang saya benar-benar ngerasain perubahan dan masukan dari para juri itu benar-benar baguslah buat saya, buat perkembangan. Adit? Ya, Chef. Saya juga memikirkan seperti itu. Saya berubah banyak di sini dari kejadian-kejadian sebelumnya dan saya merasa worth it di sini. Well, bagus kalau misalnya kalian semua merasa ini adalah pengorbanan yang worth it untuk kalian meraih mimpi kalian. Karena di mana kalian untuk memperebutkan atau mencapai cita-cita kalian, to be where you wanna be, di mana kalian mau maju dan juga meraih mimpi kalian, pastinya harus ada pengorbanan yang kalian harus lakukan. Dan kalau itu bukan mimpi kalian, itu bukan kemauan kalian, yang pasti saya yakin pengorbanan kalian itu pasti tidak worth it, tidak ada artinya. Ya, sama juga dengan kita. Kita di sini, kita bisa melihat perkembangan kalian semua di sini. Adit, yes, Chef. Dengan hidangan kamu yang menurut saya presentasi dan juga saus dari berisnya itu sedikit terlalu cenderung ke manis. Tingkat kematangan lem kamu bagus. Beka, tingkat kematangan lem ternyata jauh lebih bagus dari apa yang kamu expect. Rempah-rempahnya juga lumayan, cuman secara presentasi dan juga rasa sedikit monoton. Ya. Faiz, sama juga dengan rempah dan juga duck leg yang sedikit chewy. Nindi, dengan lem kamu yang sangat pelit dan juga saus kamu yang saus dan juga tekstur dari hidangan kamu yang sangat minim. Overall hidangan mereka itu memang ada kekurangannya. Tapi kembali lagi, BK itu ada di bawah mereka semua. Dan sekali lagi, BK nggak pernah belajar dari kesalahannya. Oke, di antara kalian yang akan aman dan masih lanjut untuk meraih mimpi kalian, untuk berjuang meraih mimpi kalian, yang akan aman, Nini. Bukan kamu orangnya. Faiz, silakan naik ke atas. Yes! Aku jadi orang pertama yang naik ke lounge. Aku kira aku yang bakalan naik ke atas. Wah, untung banget Faiz naik. Congrats, Faiz. Faiz beruntung sih masih bisa aman karena masih ada yang lebih jelek makanan yang dibandingin punya dia. Oke, tersisa Adit, Beka, dan Nindi. Masing-masing hidangan mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kita hanya mencari yang terbaik. So, Faiz, Yes, sir. menurut kamu satu orang yang aman kira-kira siapa? Nindi. Kenapa? Karena rempah-rempahnya berasa. Meskipun kayak makanan bayi muntah? Yes, chef. Karena challenge-nya spices, jadi saya pikir rempah-rempah yang di-highlight. Rempahnya hanya berasa di garbanzo beans. Selebihnya rasa yogurt. Kenapa bukan Beka? Beka, kuskusnya terlalu lembek, terus nggak ada tambahan lagi di dalam kuskusnya tersebut. Menurut aku, yang bakal pulang hari ini kalau nggak Nindi, Kak Adit. Oke, orang yang akan meninggalkan Galeri MasterChef Indonesia antara Adit, Beka, dan Nindi adalah
Nindi. Bukan kamu. Kamu masih aman. Tebakan yang bagus. Silakan. Ini. Wah, Nindi hoki banget ini naik. Padahal lo lemreknya lo kecil banget. Wujud makanannya Nindi kurang menarik ya, tapi mungkin rasanya enak, jadi dia bisa aman. Aku sih seneng Nindi selamat. Tapi kan punya aku lebih baik. Mungkin aku selanjutnya kali ya. Oke, tersisa Adit dan Beka. Sama-sama mengolah lemrek. Dan bisa dibilang kematangan lemrek sama-sama baik. Bagus. Dua-duanya juicy. Dua-duanya tender. Tapi ini adalah tantangan aneka rempah di mana kalian harus membuat sebuah hidangan secara whole. Setiap kondimen yang kalian letakkan di piring kalian itu matter. Dan hasil akhir sudah pasti lebih matter lagi. Dari keseluruhan disknya BK, poin plusnya cuma nikmat tangan lemnya. Apakah itu cukup untuk ngebawa dia lolos dari pressure test kali ini? Konsep. Konsep sangat penting. Betul sekali. Nindi konsepnya bagus. Yes. Tapi lemnya overcooked. Yep. Somehow. But she's up there. Adit, secara konsep actually, ada hidangan seperti itu. Benar. Sangat ada. Tapi mungkin untuk di tantangan aneka rempah, cenderungnya lebih sebuah hidangan yang menggunakan rempah. Bukan meng-highlight kekayaan rempah. Beka, rempah yang kamu gunakan banyak. Tapi untuk meng-highlight aneka rempah di sebuah hidangan, kamu perlu base juga. Kalau hanya meng-highlight rempah, kamu buat jamu. Nggak perlu buat saus. So, bisa dibilang di sini kalian berdua, biarpun yang satu kurang rempah, yang satu banyak rempah, secara konsep masih bisa di-compare apple to apple. Tinggal sisa Adit sama Beka. Ya udahlah, Chef, pulangin aja dua-duanya. Kayaknya kesalahan mereka seimbang. Apa yang kamu lakukan jika kamu keluar dari galeri? Ya, di luar, tetap berjuang di luar sana, Chef. Karena aku yakin perjuangan yang sesungguhnya itu ada di luar. Yap. Apakah kamu akan menjadi guru atau kamu pursue to be a chef? Kalau memang harus pulang, aku sih pengen fokusin ke dessert. Karena setelah di MasterChef ini, aku benar-benar nemuin passion aku di dessert. Adit, apa yang kamu lakukan jika kamu keluar dari galeri? Kalau sampai saya harus keluar dari MasterChef, saya mau belajar lagi, Chef. Saya udah gagal di challenge sebelumnya, mengolah dessert. Saya tahu kelemahan saya pengen belajar lagi, Chef. Oke, kamu pernah kerja di professional kitchen sebelumnya? Pernah, Chef. Do you want to go back? Professional kitchen? I would love to, Chef. Hah? Yeah, What do you mean, yeah? I would love to. You would love to. Saya merasa kemampuan saya sangat jauh dari teman-teman saya yang ada di sini. Dan saya ingin kembali lagi ke dapur, ingin memperdalam dan memperuncing kemampuan saya, sehingga di luar nanti saya akan menjadi yang terbaik di antara mereka. Jadi kalau kamu pulang hari ini, kamu mau kembali untuk bekerja dan belajar lagi di kitchen? Iya, Chef. Mulai dari bawah. Tukang potong, tukang prep. That's how you learn. Yes. Is that what you want? Lebih spesifik sih, Chef. Saya pengennya belajar ke pastry, Chef. Pastry. Oh, you Kamu wanna mau learn belajar pastry? Ya, Really? yes, Chef. Tapi it's very sad ya. Artinya kalian udah memikirkan apa yang akan kalian lakukan jika kalian pulang. Ya, haruslah. Not me. Planning, Chef. Not me. Oke, sorry. If I'm in your shoes, para juri, para chef berani nanya gitu sama saya. Saya nggak kepikiran, Chef. Saya mikirin ini aja dulu. Sampai saya benar-benar ditendang keluar. That's me. That's my answer. Kalian nyangka bisa sejauh ini? Enggak. Ada berapa orang yang daftar sih? 3.000 lebih 3.000 lebih? di saat pandemi. Di saat pandemi ya. Di saat pandemi, 3.000 lebih orang mendaftar dan tersisa 7 kalian semua. But then again, hanya akan ada satu pemenang. Sisa 2 orang, aku berharap sih aku yang lolos. Saya masih ingin ada di sini. Dan saya nggak mau BK pulang juga. Saya nggak tahu. Yang harus meninggalkan galeri, meninggalkan kompetisi,
MasterChef Indonesia season ke-7 dan meninggalkan mimpinya dan memulai yang baru? Becca, thank you. Thank you, Chef. Thank you banget udah kasih pengalaman di sini. Thank you banget udah kasih kesempatan yang banyak banget buat Becca. Aku bersyukur banget sih bisa ada di Galeri MasterChef dan bisa belajar dari profesional chef secara langsung. Thank you. Thank you, Becca. Thank you, Becca. Sini dong, kita sikut-sikutan dulu semuanya. Sikut-sikutan. Hah? Ini beneran Becca yang pulang? Nggak di-prank lagi kayak kemarin-kemarin? Top 10. Oke, congratulations again. Thank you, Your Chef. dream tidak stop di sini, tapi when you walked out from there, you just stand up, ya. Thank you, Chef. Okay. Thank you. Becca. See you. See you, Chef. Becca, semangat terus. Aku yakin di luar sana pasti kamu jauh lebih sukses lagi karena aku tahu kamu tuh orang yang seneng banget belajar. Dan thank you banget kamu udah jadi teman aku di galeri kali ini. Ternyata yang keluar adalah aku. Ya, nggak apa-apa sih. Aku sampai sini pun aku udah bangga banget top 7. Siapa yang nyangka aku bisa sampai top 7? Dan aku nggak akan menyerah di sini. Aku akan berjuang terus di luar sana. Thank you juga buat semua kru, buat Chapren. Thank you buat teman-teman juga udah support lah, udah sering dukung Becca juga di sini meskipun ya sebenarnya aku tahu lah aku yang paling lemah dari antara semuanya. Yeah. Masa? Really? Really? You think so? Menurut aku gitu. Well, you kick Hamza out. Iya, kamu jadi kapten 2 kali. That's for a reason. Yeah, like I said, first team challenge, to me, you're doing a really great job as a captain. Man, you run that ticket well. I'll take that. That's pretty good. Oke, Becca, kamu boleh merasa lemah di antara teman-teman kamu. Tapi one thing for sure ya, kamu telah membuktikan ke banyak orang. When you walked out from there, kamu bukanlah orang yang lemah. Ya, kamu telah menjadi top 7 MasterChef Indonesia di season ke-7. Thank you, Becca. Thank you, Chef. Thank you semuanya. Bye. Sebenarnya Becca ini memiliki tekad yang sangat kuat, tapi kurang belajar. Aku berharap Becca bisa sukses di luar sana dan belajar lebih banyak lagi. Becca adalah orang yang sangat baik, ramah, rajin belajar, dan juga cepat untuk belajar. Dan Becca adalah wanita yang kuat. Aku terima kasih banget sama ketiga juri, Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold, karena udah kasih aku kesempatan yang sangat besar di MasterChef Indonesia sampai ada di top 7, dan aku seneng banget bisa ada di sini. Thank you so much. Okay, back to business. Adit, what to do with you? Thank you. Thank you. Orang kedua yang harus meninggalkan galeri adalah kamu, Adit. Kamu harus mempersiapkan diri untuk ke babak selanjutnya. Karena kita semua akan meninggalkan galeri dan pulang. It's late. Have a good rest. See you guys. Lagi-lagi di-prank sama juri. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting saya ada di top 6. Sekarang ada di top 6, tinggal beberapa step lagi bakal ada di top 3, kemudian grand final. Selamat datang kembali di galeri Top 6. Oke, kita langsung saja akan membuka mystery box tersebut. 1, 2, 3. Aku megang aja tuh geli. Makan jarang. Apalagi ngolahnya. Nggak pernah sama sekali. Di depan kalian sudah ada asap.